Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran fisika kelas 10. Kali ini materinya adalah pengantar fisika. Kenapa kita perlu belajar pengantar fisika? Supaya kita lebih memahami, ya, lebih bisa konsentrasi, kemudian lebih mengerti tentang apa itu fisika. Jadi untuk yang pertama, pembelajaran pertama kita sekaligus pertemuan pertama juga, kita akan belajar tentang pengantar fisika. Mari kita ikuti pembelajarannya. Oke, anak-anak didik sekalian, perhatikan presentasi berikut. Oke, sebelum belajar fisika, kita akan membahas dulu tentang materi-materi apa saja yang nantinya akan kita pelajari pada pembelajaran fisika kelas 10 ya. Untuk asahan ya, kebetulan saya itu membawahi kelas 10 dan kelas 12 ya, kelas 10 dan kelas 12. Jadi saya akan bahas dulu tentang materi kelas 10. Ini kelas 10 ya. Kelas 10 kita menggunakan kurikulum K13 revisi ya, K13 revisi. Jadi untuk kelas 10, ini ya, materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama pengantar fisikanya ya, pengantar fisika, nanti kemudian besaran dan satuan, gerak lurus berubah beraturan ya, gerak lurus berubah beraturan, gerak melingkar, gerak parabola, hukum gerak Newton, gaya gesek, hukum gravitasi Newton, usaha dan energi, hukum kekekalan energi, dan impuls serta momentum. Jadi ini materi yang akan kita pelajari di kelas 10 ya. Untuk semester awal, semester 1 ini atau semester ganjil, kita akan mempelajari dari pengantar fisika sampai nanti gerak parabola ya. Kalau kita sampai materinya ini sampai gerak parabola. Oke, ini pembelajaran yang terkait nanti tentang fisika kelas 10. Untuk pengantar fisika ya, hari ini kita akan sampaikan materi pembelajarannya. Oke, kita akan mulai tentang materi pengantar fisika. Oke, ilmu pengetahuan ya, atau science atau knowledge itu awalnya berdasarkan kekeliruan. Jadi cara pandang orang yang keliru atas sesuatu hal, itulah nanti yang menjadi awal dari pengetahuan ya. Secara sejarah, orang yang pertama kali membuat kekeliruan tentang alam semesta ini adalah Ptolemeus ya. Ptolemeus ini seorang rahib Katolik ya. Dia menguatkan pendapatnya tentang bumi sebagai pusat alam semesta, atau bahasa kerennya geosentris ya, geosentris. Pendapat ini bertahan selama lebih kurang 400 tahun ya, lebih kurang 400 tahun. Jadi Ptolemeus ini ya, Ptolemeus dengan teori geosentrisme atau disebut teori geosentrik atau model geosentrik ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu biasa disebut geocentric model atau geocentrism, Ptolemaic system. Jadi banyak istilah tentang geosentris ini. Jadi geosentris merupakan istilah astronomi yang menggambarkan alam semesta dengan bumi
sebagai pusatnya dan pusat pergerakan semua benda-benda langit. Jadi Ptolemeus yang kita kenal memiliki nama lengkap Claudius Ptolemeus, ya. Ini disinyalir merupakan bangsa Yunani Mesir, artinya dia keturunan Yunani tapi tinggal di Mesir. Dalam bukunya Almagest, dengan dasar pendapat Pythagoras dan Aristoteles, ia mengatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta, ya. Dia didasari pada pengamatan sederhana, yaitu setengah jumlah bintang-bintang terletak di atas horizon dan setengahnya lagi di bawah horizon pada waktu manapun. Jadi bintang-bintang pada bulatan orbitnya, dan anggapan bahwa bintang-bintang semuanya terletak pada suatu jarak tertentu dari pusat alam semesta. Ini pendapat Ptolemeus, ya, Ptolemeus. Jadi di Almagest, ini bukunya berjudul Almagest, dia mengatakan seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi dia mengatakan bahwa bumi di pusat, ya, kemudian ada bulan, ada planet lain misalnya Venus, matahari, dan Mars. Jadi geocentric theory itu mengatakan bahwa matahari sebagai salah satu benda langit yang mengelilingi bumi. Ini pendapat dari Ptolemeus. Jadi ketika itu tidak banyak planet yang ditemukan. Jadi planet yang baru ditemukan itu Venus, Mars, ya. Mars, yang lain-lain belum ditemukan pada saat itu. Jadi anggapan Ptolemeus bahwa bumi adalah pusat dari benda-benda langit, termasuk matahari yang berada di salah satu garis elips yang mengelilingi bumi. Inilah teori tentang geocentris teori. Oke, saya lanjut. Kira-kira sekitar 400 tahun kemudian, ya, ada lagi seorang rahib. Kalau rahib berarti dia seorang pendeta Katolik dari Polandia, ya, maaf, nih Polandia, bernama Nicolaus Copernicus, ya, Nicolaus Copernicus atau William Copernic dalam bahasa Inggris, mengemukakan pendapat tentang teori matahari sebagai pusat alam semesta. Jadi konsekuensi ketika Copernicus mengungkapkan tentang teori heliosentris, karena dia seorang rahib Katolik, sementara untuk gereja Katolik waktu itu lebih menerima pendapat dari Ptolemeus tentang bumi sebagai pusat alam semesta, maka ketika Copernicus mengungkapkan pendapat ini, dia mendapatkan hukuman pengucilan, ya, karena dia berusaha menentang pendapat gereja. Jadi pendapat gereja ini dia tentang dengan teori baru yang mengatakan bahwa matahari sebagai pusat alam semesta. Oke, jadi gambarannya seperti ini. Kalau pada teori Ptolemeus, ya, Ptolemeus di pusatnya adalah bumi, sedangkan pada teori Copernicus di pusat ini adalah matahari. Jadi bumi termasuk salah satu yang mengelilingi matahari. Oke, coba perhatikan ilustrasinya. Jadi di sini matahari di senternya, kemudian yang melingkari matahari itu ada planet-planet seperti Jupiter, Mars, dan lain sebagainya, ya. Dan bumi adalah salah satu planet yang mengelilingi matahari. Jadi teori ini betul-betul mempermalukan pendapat Copernicus, mempermalukan pendapat Ptolemeus, sekaligus mempermalukan pendapat dari gereja Katolik ketika itu. Maka Kopernik akhirnya diasingkan atau dikucilkan, dia mendapatkan hukuman pengucilan. Oke, kita lanjutkan. Pendapat Nicolaus Copernicus ini, ya, ditulis dalam bukunya De Revolutionibus Orbium Coelestium. Jadi pendapat ini dibukukan dan ditulis oleh Copernicus sehingga menjadi bukti sampai hari ini. Setelah pendapat
heliosentris dikemukakan oleh Kopernikus, dan Kopernikus mengalami pengasingan, tapi beliau ya sempat memberikan pengajaran ke beberapa ilmuwan lain, sehingga kemudian ilmuwan-ilmuwan tersebut mendukung pendapat heliosentris. Jadi salah satunya adalah Galileo Galilei. Jadi kalau kita nanti belajar fisika, kita akan tahu bahwa Galileo Galilei adalah penemu kerangka berpikir fisika klasik ya. Penemu kerangka berpikir fisika klasik, sekaligus dia menemukan tentang fungsi vital dari gravitasi. Jadi orang yang pertama kali mengungkapkan bahwa berat 1 kg kapas dengan 1 kg besi ketika dijatuhkan pada ketinggian tertentu itu akan sama sampai di permukaan bumi pada ruang hampa. Jadi Galileo Galilei lah yang mengungkapkan bahwa jatuhnya 1 kg kapas sama dengan jatuhnya 1 kg besi ketika dijatuhkan pada saat yang sama. Ya. Jadi Galileo Galilei juga seorang rahib Katolik yang akhirnya juga karena dia mendukung pendapat dari Nicolaus Copernicus, dia juga diasingkan. Bahkan tempat pengasingan Galileo Galilei yang paling terkenal itu adalah Menara Pisa. Jadi dia ditempatkan di Menara Pisa sendirian, kemudian dalam kesendirian dia belajar tentang teori gravitasi. Jadi dia menjatuhkan kapas dan juga besi, itu diawali dengan menjatuhkannya dari Menara Pisa di Italia. Oke, kita lanjutkan. Pendukung berikutnya yang sangat terkenal dan sekaligus sebagai pendobrak teori dari Ptolemeus adalah Johannes Kepler. Johannes Kepler ini seorang ilmuwan Austria. Dia berhasil mengamati gerak-gerak planet lewat observatoriumnya. Jadi dia mengamati secara empiris. Dia amati secara empiris. Empiris itu artinya dia mengamati secara langsung ya tentang gerak-gerak benda langit. Maka dia di kemudian nanti menghasilkan teori yang kita kenal dengan hukum gerak planet ya, hukum gerak benda-benda langit yang nantinya kita kenal dengan istilah hukum Kepler 1, 2, dan 3 ya, hukum Kepler 1, 2, dan 3. Dan perlu anak didik sekalian tahu bahwa Galileo Galilei juga dalam pengasingannya sempat memberi pengajaran kepada beberapa orang lewat buku-bukunya. Salah satu nanti adalah Sir Isaac Newton. Jadi Sir Isaac Newton ini adalah bapak fisika klasik ya, bapak fisika klasik yang merupakan secara tidak langsung merupakan murid dari Galileo Galilei. Oke, kita lanjutkan. Dari fakta-fakta tentang ilmuwan-ilmuwan pendukung, terutama di abad pertengahan di Eropa, yang tadi seperti kita kenal tadi ada Copernicus, ada Galileo Galilei, kemudian ada Johannes Kepler. Ternyata di peradaban timur, yaitu di dunia Islam, banyak juga ilmuwan Islam yang mempelajari teori geosentris, dan setelah mempelajari teori geosentris itu mereka melakukan penolakan dan mendukung teori heliosentris. Salah satu yang terkenal dari ilmuwan Islam yang mendukung teori heliosentris ini adalah Ibnu Al-Haytham. Jadi Ibnu Al-Haytham menemukan ketidakcocokan teori geosentris terhadap fakta empiris yang ada. Jadi karena beliau menggunakan fakta empiris, maka polanya sama dengan pola dari Johannes Kepler. Jadi dia harus mengamati langsung benda-benda langit yang ada di langit, khususnya pada malam hari, dengan menggunakan teropong bintang atau teropong yang lebih besar di observatorium tentunya ya. Jadi dia menemukan ketidakcocokan teori geosentris terhadap fakta empiris. Jadi Ibnu Al-Haytham ini ilmuwan Islam yang menentang pendapat geosentris
berdasarkan fakta empiris seperti sama halnya dengan Johannes Kepler. Oke, siapa itu Ibnu Al-Haytham? Jadi Ibnu Al-Haytham ini memiliki nama lengkap Abu Ali Muhammad Al-Hasan bil Haytham atau Ibnu Haytham. Di barat lebih dikenal dengan nama Al-Khazen. Jadi ada beberapa ilmuwan Islam yang sangat terkenal di dunia barat. Misalnya Ibnu Sina itu dikenal dengan Avicenna, kemudian Ibnu Rus. Ya, kalau Ibnu Sina itu seorang ahli kedokteran Islam yang dikenal dengan beberapa bukunya, salah satunya Al-Medicine. Kemudian kalau Ibnu Rus itu terkenal dengan teori-teori sosialnya, ya, Ibnu Rus. Jadi kalau di dunia barat dia disebut dengan Averroes. Sekarang kalau Abu Ali Muhammad Al-Hasan bil Haytham atau Ibnu Al-Haytham itu di dunia barat dikenal dengan Al-Khazen. Jadi ini kita ambil dari Wikipedia, ya, Wikipedia. Jadi Ibnu Al-Haytham ini itu merupakan ilmuwan Islam di bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat, ya. Jadi secara keilmuan dia menguasai tentang geometri, ya, sains. Jadi mungkin dia di zamannya telah menciptakan sebuah teropong bintang yang bisa mengamati benda-benda langit pada malam hari atau siang hari. Jadi artinya Ibnu Al-Haytham sudah memiliki kemampuan untuk mengamati secara empiris. Oke, beliau lahir 1 Juli 965 Masehi di Basrah, Irak. Jadi meninggal 6 Maret 1040 di Kairo, Mesir. Jadi kurun waktu beliau hidup itu sama dengan kurun waktu hidupnya Ptolemeus di 1000-an Masehi, ya, 1000-an Masehi. Jadi seperti tadi dia menguasai bidang optik, astronomi, matematika seperti di geometri, ya, optik, astronomi, matematika. Jadi cukup lengkap. Oke. Beliau sempat tinggal di Basrah dan Kahirah. Peserta didik sekalian, jadi untuk meningkatkan mind mapping kita, cara berpikir kita, ya, mind mapping artinya map berpikir kita. Anak-anak di rumah harus bisa menjawab kuis untuk materi pengantar fisika ini. Jadi pilihan jawaban 1 atau lebih. Jadi boleh 1, boleh lebih. Kemudian ulang jawaban kuis hingga benar 100%. Jika nanti di jawaban pertama belum sampai 100%, maka mohon diulang untuk menjawab kuis-kuis ini. Jadi yang pertama, ya, kuis yang pertama, tokoh yang mengemukakan pendapat bumi sebagai pusat alam semesta adalah, pilihan jawabannya ada A. Copernicus, B. Ptolemeus, C. Al-Khazen. Silahkan jawab. Kemudian yang kedua, Nicolaus Copernicus menyatakan matahari sebagai pusat alam semesta pada buku A. Almagis, B. Optik, C. De Repulationibus Orbium Coelestium. Selanjutnya, kuis yang ketiga, dalam buku Almagis, Ptolemeus terinspirasi dari pendapat A. Pythagoras, B. Aristoteles, C. Plato. Oke, silahkan pilih jawaban kuisnya. Kemudian yang keempat, ilmuwan Islam yang menentang pendapat geosentris adalah A. Al-Khwarizmi, itu B. Ibnu Sina, C. Ibnu Al-Haytham.
Oke. Yang nomor 5, pendukung utama teori heliosentris adalah A. Johannes Kepler, B. Galileo Galilei, C. Newton. Ini khusus untuk kuis tambahan. Jadi anak didik sekalian, coba kira-kira siapa orang yang menginspirasimu memilih jurusan IPA. Kamu jawab sendiri, karena ini tidak termasuk dalam penilaian kuis, itu hanya jawaban sendiri. Nanti mudah-mudahan bisa kalian jawab sekaligus mengabsen di WA group. Jadi jawabannya, jawaban khusus nomor 6, langsung absen nama, lalu jawabannya di bawahnya. Nama Anda, kemudian jawabannya di bawahnya. Oke? Demikian pembelajaran tentang pengantar fisika. Ya, pengantar fisika. Perlu diingat lagi bahwa materi pengantar fisika ini, ya, tadi ada cerita tentang geosentris, bumi sebagai pusat alam semesta, itu dibukakan oleh Ptolemeus. Kemudian ada heliosentris, matahari sebagai pusat alam semesta, dikemukakan oleh Kopernikus. Jadi intinya itu. Jadi Ptolemeus melakukan kesalahan dengan mengemukakan teori yang salah, kemudian diperbaiki oleh Kopernikus, ya, yang kemudian selanjutnya dikuatkan oleh ilmuwan-ilmuwan seperti Galileo Galilei, Johannes Kepler, Sir Isaac Newton. Oke, demikian pembelajaran fisika kelas 10 dengan materi pengantar fisika. Oke, terima kasih anak didik kami, khususnya kelas 10 yang telah melihat video pembelajaran ini. Mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran ini, anak didik sekalian di rumah dapat memahami tentang apa itu fisika dan bagaimana awal terbentuknya fisika berdasarkan pengantar fisika yang telah kita lewati materinya. Oke, demikian saya Ahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.